Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari kitab Kolose 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengawali renungan kita ini dari ayat 23. Ayat 23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Alkitab kita tidak akan pernah menemukan adanya penggolongan kelas pekerjaan. Baik itu yang disebut sebagai pekerjaan yang tinggi, pekerjaan yang rendah, pekerjaan terhina, pekerjaan terhormat. Tidak ada di dalam Alkitab kita menemukan ada penggolongan kelas pekerjaan seperti itu. Segala pekerjaan itu baik dan tentu akan mendatangkan yang baik pula. Ada orang yang bekerja sebagai pemulung. Dia melakukan pekerjaannya itu dengan sukacita dan dia mencintai pekerjaannya itu. Setiap hari dia melakukannya dengan sukacita. Sebaliknya, ada orang yang bekerja dengan gaji yang begitu besar, tetapi dia sangat terbeban dengan itu. Dia tidak mencintai pekerjaannya dan dia tidak melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin sebagian dari kita kurang menyadari atau tidak menyadari bahwa pekerjaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Pekerjaan itu adalah pemberian berkat dari Tuhan. Maka jika kita sadar setiap pekerjaan itu adalah anugerah, setiap pekerjaan itu adalah pemberian dari Tuhan, maka sekecil apapun kerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan Tuhan untuk melayaninya, kalau kita sadar itu datangnya dari Tuhan, maka kita pasti bersyukur, kita pasti melakukannya dengan sukacita. Topik minggu hari ini dikatakan bekerja untuk Tuhan. Dan nas kita ini akan kita lihat dari dua sudut pandang, dua paradigma. Sudut pandang yang pertama, sejak awal penciptaan Allah di tengah dunia ini, maka perintah yang pertama yang disampaikan Allah kepada manusia yang pertama adalah usahakanlah bumi. Itu Kejadian 1 ayat 28. Dan mendukung nas ini, yaitu hukum Taurat keempat yang berbunyi 6 hari lamanya engkau akan bekerja, dan seterusnya.
Maka dari nas Kejadian 1 ayat 28 dan dari hukum Taurat keempat ini, kita memahami bahwa segala pekerjaan itu adalah baik dan segala pekerjaan itu datangnya atau bersumber dari Tuhan. Maka bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, tidak saja hanya sebatas bekerja di gereja, menjadi pelayan di gereja atau menjadi para imam, bukan. Tetapi entah itu sebagai par 33, entah itu sebagai wira swasta, entah itu sebagai PNS atau sebagai kantoran atau dimanapun berdagang, beternak, bertani, kita akan memahami itu adalah pelayanan kita untuk Tuhan. Jenis pekerjaan apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita akan mengimani dan mempercayai itu, kita melakukannya adalah untuk Tuhan. Maka patut kita bersyukur dan patut kita menghargai pekerjaan kita itu, patut kita mencintai pekerjaan kita itu. Karena apa? Itu dari Tuhan. Pekerjaan itu adalah datang dari Tuhan dan kita melakukannya adalah untuk Tuhan sebagai karunia dan pemberian dari Allah. Walau jujur saja kadang dalam pekerjaan itu, dalam bentuk pekerjaan seperti apapun, ya kadang kita merasakan kejenuhan, lelah, capek. Namun untuk menghilangkan atau mengurangi rasa lelah, jenuh, capek dalam pekerjaan kita itu, maka mari kita mencintai pekerjaan kita itu. Mari kita mencintai pemberian Tuhan itu. Mari kita mencintai anugerah Tuhan itu, yaitu pekerjaan atau profesi yang ada pada kita. Cintailah pekerjaanmu dalam bentuk apapun. Tanpa cinta, pekerjaan apapun yang dianugerahkan Tuhan kepadamu menjadi beban berat bagimu. Engkau tidak akan melakukannya dengan sukacita, tetapi engkau akan bersungut-sungut, bahkan engkau menjadi malas untuk mengerjakannya. Karena apa? Engkau tidak mencintai pekerjaan. Pernah Amsal berkata dalam Amsal 17 ayat 22, Raja Salomo berkata dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang kering, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau hati kita gembira melakukan pekerjaan kita, pasti kita terasa ringan untuk melakukannya. Kita pasti bersuka cita tanpa beban untuk melakukannya. Karenanya tidak ada lagi kita membeda-bedakan pekerjaan dengan berpikir, oh pekerjaan si A itu rendah, pekerjaan si B itu terhormat. Dan bukan itu tujuan khotbah kita pada hari ini. Tetapi khotbah kita hari ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Tuhanlah sumber pekerjaan itu. Dan jikalau Tuhan adalah sumber pekerjaan itu, maka wajib kita bersyukur serta bersuka cita saat mengerjakan pekerjaan kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena Allah yang memberi, maka pekerjaan itu menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan sukacita. Pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara mendengar kisah 5, 2, dan 1 talenta, di mana Tuhan memberikan 5 talenta kepada hamba yang pertama dan 2 talenta kepada hamba yang kedua dan 1 talenta kepada hamba yang ketiga. Hamba yang pertama bekerja dengan tekun, ulet, sabar, dengan penuh sukacita dia bekerja dan dia bertanggung jawab atas pekerjaannya, maka dia memperoleh keuntungan 5 talenta. Demikian hamba yang kedua, dia pun bekerja dengan sukacita, ulet, sabar, penuh tanggung jawab, dan dia memperoleh keuntungan 2 talenta. Tetapi berbeda dengan hamba yang ketiga, dia malah menggali lubang dan mengubur talenta yang diberikan tuannya kepadanya. Dia tidak bertanggung jawab dan dia malas-malasan atas talenta yang diberikan tuannya kepadanya. Sampai tibalah saatnya sang tuan datang menghampiri hamba yang 3 orang itu untuk meminta pertanggungjawaban. Maka tuan sangat menghargai jerilah hamba yang pertama dan yang kedua, serta menganugerahkan hadiah kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Namun untuk hamba yang ketiga,
Tuhan itu sangat geram dan marah dan melemparkannya ke dalam kegelapan. Karena apa? Hamba yang ketiga tidak bekerja di dalam tanggung jawab. Dia hanya bermalas-malasan, tidak mengembangkan talenta, potensi yang ada padanya. Dan itulah yang disebut dengan ayat 22a. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Artinya, dalam setiap pekerjaan yang dianugerahkan kepada kita harus memberi pertanggungjawaban. Akhirnya kita harus memberikan pertanggungjawaban atas talenta, atas karunia berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita setia dan taat bertanggung jawab atas talenta itu, maka kita akan memperoleh upah yang besar, yaitu sukacita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bekerja dengan baik, tidak kita kembangkan talenta yang ada pada kita, maka sangat jelas sekali di dalam epistel dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah tingkah lakunya dan jadilah bijak. Kepada pemalas diberi perintah untuk belajar dari semut, binatang yang kecil itu, supaya tidak hanya bermalas-malasan, tetapi memiliki pengetahuan dari semut yang mau bekerja keras, yang mau melakukan segala usaha untuk mengumpulkan yang perlu untuknya. Saudara-saudara yang terkasih, apapun itu jenis pekerjaan kita, entah itu sebagai part 3, entah kita sebagai orang kantoran, sebagai tukang tambal ban, sebagai petani, sebagai pengusaha, pelayan di gereja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, ingatlah, semua itu adalah karunia dari Tuhan. Semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Sebab ada akhirnya nanti kita sebagai pekerja yang ada di dunia ini akan harus memberikan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, Sang Pemberi pekerjaan itu. Walaupun kita masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, tetapi milikilah sifat hormat satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain. Tidak penting bagi kita pekerjaan itu terhina, pekerjaan itu rendahan, pekerjaan itu murahan dan lain-lain. Santo Benedictus pernah berkata, orai labora, bekerja dan berdoa. Doakan pekerjaanmu dan kerjakan yang kamu doakan, maka Tuhan memberkatimu. Jika dalam bekerja seseorang hanya bermalas-malasan, tidak penuh dengan sukacita dan tanggung jawab, dikatakan dalam ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya, jika kita rajin, jika kita tekun, dan kita melakukan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, maka Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita. Tetapi sebaliknya, kita hanya bermalas-malasan, tidak mempergunakan waktu dengan baik, dan kita tidak melakukan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka kemiskinan, kemalangan akan menimpa kita. Maka saudaraku yang terkasih, untuk itu mari kita terus bersyukur atas pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dimanapun kita melayani Tuhan, dimanapun kita bekerja, lakukan pekerjaan itu seolah-olah untuk Allah dan bukan untuk kepada manusia. Selamat bekerja dengan sukacita. Tuhan terus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih untuk anugerah pemberian sukacita melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam pekerjaan itu, Tuhan menuntut tanggung jawab yang besar dari kami. Kiranya kami boleh melayani-Mu melalui pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami bekerja. Hendaklah kami mengingat dan bersyukur, semua itu adalah anugerah, semua itu adalah pemberian. Kalau kami mengingat itu, maka dimanapun kami bekerja itu bukan lagi beban bagi kami, tetapi sukacita bagi kami dan cara kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Berkati setiap pekerjaan kami menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama. Berkati ibadah kami ini, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati yang berulang tahun, yang menerima berkat dari Tuhan. Tuhan menyempurnakan sukacita mereka dengan memberikan kesehatan, panjang umur kepada mereka. Berkati setiap jemaat-Mu, pengikut-Mu dimanapun, di dalam pergumulan,
dalam pekerjaan, bahkan dalam menanti pekerjaan. Tuhan terus menuntun mereka. Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka, dan Tuhan cukupkan segala keperluan mereka. Engkau yang melihat hati kami masing-masing, dan Engkau yang mengetahui pergumulan kami masing-masing. Maka bantu kami untuk bangkit dari setiap persoalan hidup kami, dan berikan kami pengharapan untuk melihat jauh ke depan, bahwa Tuhan senantiasa bersama menganugerahi kami kehidupan dan sukacita. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Horas. Mm-hmm.